Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, Pak Rano tadi ada, ya, on the way ke ruangan ada Bu Sari Yuliati. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Ini lengkap nih, ya. Ini kasat mata jelas memenuhi quorum fraksi dan quorum perorangan. Yang kami hormati Saudara Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi. Selamat datang Pak di Komisi 3 Pak. Kita berkah nih Pak. Salah satu orang terpenting di Republik ini hadir. Kita kasih tepuk tangan. Yang kami hormati ya Pak Wamenseknek Pak Bambang Eko. Makin muda nih Pak Bambang Eko nih terlihat nih. Ngimbangin Pak Pras ya. Yang kami hormati Pak Wamenkum Bapak Edward Omar Syarif Hierich, ya Pak. Yang kami hormati tadi ada Pak Niko Afinta, ya Pak Dahana Putra Dirjen PP Kemenkum RI, Pak Hendra Kurnia PLT Direktur Perancangan Kemenkum RI. Nah ini dia Mbak Sari Yuliati. Hadirin yang kami hormati, ya teman-teman wartawan tadi tolong dipersilakan kembali masuk ya. Di atas juga tolong dibuka lagi aksesnya. TV Parlemen juga tolong diaktifkan live-nya supaya bisa diikuti oleh masyarakat ya. Tentu kita mengucapkan terima kasih ya kepada rekan-rekan yang hadir dan kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas perkenannya kita hadir dalam acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acaranya adalah raker antara Komisi 3 DPR RI dan pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk membahas RUU Usul Inisiatif DPR, yaitu rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 menetapkan RUU KUHP menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan kemudian ya DPR RI telah menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk membahas RUU ini. Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 menetapkan RUU KUHP menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan kemudian DPR RI menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor B 2651/LG ya /0101/02/2025 tanggal 18 Februari perihal RUU Hukum Acara Pidana. Selanjutnya DPR RI menerima surat dari Presiden Republik Indonesia untuk menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan kami pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk menyampaikan penjelasan dan atau rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hadirin yang kami hormati, ya, urgensi pembahasan RUU KUHP menyangkut beberapa hal, yaitu tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini meliputi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak tersangka, korban, saksi, disabilitas, perempuan, dan anak. Di samping itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi cara penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap pasal dalam RUU ini tentu harus merespon kebutuhan tersebut dengan bijaksana, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. RUU KUHP ini harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai tersangka maupun korban, tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam rancangan undang-undang ini, beberapa hal yang menjadi substansi pembahasan dalam RUU KUHP antara lain: 1. Penyesuaian hukum acara pidana dan dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional dan internasional. 2. Penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai-nilai KUHP baru yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, restitutif guna mewujudkan
pemulihan keadilan substansi dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, penegasan prinsip diferensi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjadi profesionalitas dan akuntabilitas. 4. Perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. 5. Penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, termasuk hak atas bantuan hukum, pendampingan advokat, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, atau kekerasan dalam setiap tahap penegakan hukum. Penguatan peran advokat sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, mencakup kewajiban pendampingan advokat terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan, penegasan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pihak tertentu, dan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. 7. Pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana luar pengadilan yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. 8. Perlindungan khusus terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lanjut usia, diperkuat dengan kewajiban aparat untuk melakukan asesmen kebutuhan khusus serta menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan yang ramah dan aksesibel. 9. Penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan. 10. Perbaikan pengaturan tentang upaya paksa untuk menjamin penerapan prinsip perlindungan HAM dan due process of law, termasuk pembatasan waktu, syarat penetapan, dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan dan atas tindakan aparat penegak hukum. 11. Pengenalan mekanisme hukum baru dalam hukum acara pidana, antara lain pengakuan bersalah bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman, dan perjanjian penundaan penuntutan bagi pelaku tindak pidana korporasi. 12. Pengaturan prinsip pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi. 13. Pengaturan kompetensi, restitusi, rehabilitasi secara lebih tegas sebagai hak hukum korban dan pihak yang dirugikan oleh kesalahan prosedur atau kekeliruan penegakan hukum. 14. Modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang kami hormati, demikian penjelasan Komisi 3 DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana. Pimpinan Komisi 3, Ketua Habibur Rahman. Jadi rekan-rekan, itu tadi sesuai dengan daftar kalian sudah quorum, kita sepakati ini terbuka dulu ya. Ya, tadi urutannya adalah pengantar dari pimpinan Komisi 3, lalu berikutnya adalah laporan panja RUU tentang KUHP. Laporan panja dibacakan oleh laporan panja. Oke, Pak Bimantoro tolong dibacakan. Terima kasih pimpinan. Laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP Komisi 3 DPR RI. Kamis 13 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili, serta hadirin yang kami muliakan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Saudara Menteri atau yang mewakili serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 64 DPR RI 1 2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Nasional tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi RUU Prioritas tahun 2025 dan RUU Usul Inisiatif DPR RI. Pembahasan RUU KUHP ini dalam perkembangannya memang bukan proses yang mudah,
Tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana saat ini meliputi tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak tersangka, korban, saksi, disabilitas, perempuan, dan anak. Di samping itu, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi cara penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap pasal dalam RUU ini tentu harus merespon kebutuhan tersebut dengan bijaksana dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. RUU KUHP ini harus memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum, baik sehingga sebagai tersangka maupun korban, serta pihak-pihak terkait tetap mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Panja RUU KUHP melaporkan terkait dengan hasil pembahasan terhadap seluruh substansi yang ada dalam RUU KUHP, diantaranya yang pertama, penyesuaian hukum acara pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum nasional dan internasional yang selaras dengan Konvensi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, United Nations Convention Against Corruption, ketentuan peraturan perundangan terkait HAM, serta perlindungan saksi dan korban. Yang kedua, penyesuaian pengaturan hukum acara pidana dengan nilai-nilai KUHP yang baru, yang menekankan orientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif, guna mewujudkan pemulihan keadilan substantif dan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Yang ketiga, penegasan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana, yaitu pembagian peran yang proporsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pembimbing kemasyarakatan untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas. Yang keempat, perbaikan pengaturan mengenai kewenangan penyidik dan penuntut umum, serta penguatan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem peradilan pidana. Yang kelima, penguatan hak-hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk hak atas bantuan hukum, pendampingan advokat, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, serta perlindungan terhadap ancaman, intimidasi, atau kekerasan dalam setiap tahap penegakan hukum. Yang keenam, penguatan peran advokat sebagai bagian integral sistem peradilan pidana, mencakup kewajiban pendampingan advokat terhadap tersangka dan atau terdakwa dalam setiap tahap pemeriksaan. Penegasan kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi pihak tertentu, serta perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Yang ketujuh, pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yang dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Mekanisme ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan keadaan semula, serta membantu mengurangi beban perkara di pengadilan. Yang kedelapan, perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan usia lanjut usia, diperkuat dengan kewajiban aparat untuk melakukan asesmen kebutuhan khusus serta menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan yang ramah dan aksesibel. Yang kesembilan, penguatan perlindungan penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan, antara lain: A. Penyediaan fasilitas dan pendamping sesuai jenis disabilitas, termasuk juru bahasa isyarat, penerjemah atau asisten personal. B. Kewajiban aparat untuk melakukan asesmen kebutuhan individual pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. C. Pelarangan tindakan atau perlakuan yang menimbulkan hambatan partisipasi, diskriminasi, atau pengabaian hak-hak penyandang disabilitas. Yang ke-10, perbaikan pengaturan tentang upaya paksa untuk menjamin penerapan prinsip perlindungan HAM dan due process of law, termasuk pembatasan waktu, syarat penetapan, dan mekanisme kontrol yudisial melalui izin pengadilan atas tindakan aparat penegak hukum. Yang ke-11, pengenalan mekanisme hukum baru dalam hukum acara pidana, antara lain: A. Pengakuan bersalah, plea bargain, bagi terdakwa yang kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman. B. Perjanjian penundaan penuntutan, deferred prosecution agreement, bagi pelaku tindak pidana korporasi. 12. Pengaturan terkait pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi, meliputi tata cara pemeriksaan pada setiap tahap proses hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, diatur pula mekanisme perjanjian penundaan penuntutan, penyusunan dakwaan, serta pelaksanaan pidana tambahan terhadap korporasi.
Pengaturan ini bertujuan untuk menyediakan pengaturan yang lebih tegas untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Yang ke-13, pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi secara lebih tegas sebagai hak hukum korban dan pihak yang dirugikan oleh kesalahan prosedur atau kekeliruan penegakan hukum. Yang ke-14, modernisasi hukum acara pidana untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan fungsi penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan. Pimpinan dan anggota Komisi 3, Saudara Menteri atau yang mewakili serta hadirin yang kami hormati. Panitia kerja telah melaksanakan tugasnya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat kerja pada hari ini. Selanjutnya, panitia kerja meminta agar RUU KUHP ini dapat disepakati dalam pembicaraan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua guna mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI pada masa sidang ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada tim pemerintah yang telah bersama-sama dengan panitia kerja melakukan pembahasan RUU KUHP ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu proses pembahasan RUU KUHP ini sehingga laporan ini dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pada hari ini. Demikian laporan panitia kerja pembahasan RUU KUHP. Terima kasih. Panitia kerja RUU KUHP Ketua Dr. Haji Habibur Rahman. Ya, terima kasih kepada Saudara Bimantoro yang telah membacakan laporan panja. Selanjutnya pimpinan Komisi 3 meminta pendapat dari anggota Komisi 3 DPR RI dan pemerintah. Apakah laporan dari panja dapat disetujui? Yuk. Selanjutnya marilah kita mulai mendengarkan pendapat mini fraksi-fraksi terhadap RUU tentang RUU KUHP secara berurutan dimulai dari yang pertama PDI Perjuangan. Kami persilakan. Dibacakan aja, Pak. Terima kasih pimpinan. Pandangan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Menteri Hukum atau yang mewakili. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat Komisi 3 DPR RI dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami dari fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi atas segala proses yang telah kita lakukan terhadap pembentukan rancangan undang-undang ini. Selain itu, sepantasnya pula kita bersyukur karena setelah melalui proses akhirnya rancangan undang-undang KUHP yang kita cita-citakan segera terwujud. Pimpinan dan anggota Dewan serta Saudara Menteri, Wakil Menteri yang saya hormati. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memandang bahwa pembaruan hukum acara pidana merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam implisit oleh pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai bahwa KUHP yang berlaku sejak tahun 1981 telah memberikan fondasi penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menuntut adanya pembaruan agar hukum acara pidana lebih adaptif, progresif, dan humanis. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati, dengan mempertimbangkan urgensi pembaruan hukum acara pidana dan melengkapi hukum material dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan berlaku pada Januari 2026, maka fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan setuju agar rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilanjutkan prosesnya pada tahap berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pandangan fraksi PDI Perjuangan Indonesia terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota Komisi 3, Menteri Hukum Republik Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 November 2025. Sudah? Selesai. Ya. Silakan Pak. Foto Pak. Yuk, Pak Sarip. Oke ya, saya. Diedit. Selanjutnya Partai Golkar bersiap-siap Gerindra ya. Nggak apa-apa, langsung aja Pak. Profesor Sudeson Tandra van Houten. Terima kasih pimpinan. Pendapat akhir mini fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibacakan oleh Sudeson Tandra, nomor anggota A364, Daerah Pemilihan Papua Tengah. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Menteri Sekretaris Negara, yang terhormat Menteri Hukum, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Hukum, kebetulan adalah promotor saya di UGM. Yang terhormat para anggota Komisi 3 DPR RI dan hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat kerja hari ini untuk menyampaikan pendapat akhir mini terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHP. Pimpinan komisi dan anggota Komisi 3 serta hadirin yang kami hormati. Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana tertulis pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum.
Rechtsstaat, dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtstaat, maka kita dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP yang telah berlaku selama kurang lebih 43 tahun memiliki peranan penting sebagai landasan hukum acara pidana di negeri ini. Dalam perjalanannya selama 43 tahun telah terjadi berbagai perkembangan sosial, politik, teknologi serta hukum itu sendiri. Maka dapat dikatakan KUHAP harus semakin responsif terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang di mana prinsip negara hukum, nomokrasi, memiliki hubungan yang erat dengan prinsip demokrasi. Meskipun berbeda secara konseptual, keduanya saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan negara. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum menjadi instrumen utama untuk menegakkan keadilan, sedangkan demokrasi memastikan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Berbagai pandangan tentang negara hukum menegaskan bahwa demokrasi, partisipasi publik dan perlindungan HAM merupakan unsur esensial dalam sistem hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, konstitusi wajib memuat jaminan atas hak asasi warga negara sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM. Sebagai negara berdaulat yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menegakkan prinsip musyawarah dan mufakat dengan menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Prinsip inilah yang menjadi ciri khas Indonesia dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, berkeadilan, dan berkepribadian nasional. Pimpinan komisi dan anggota komisi 3 serta hadirin yang kami hormati. Setelah lebih dari 4 dekade diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbagai kekurangan secara substansial dan praktis masih ditemukan dalam pelaksananya. Sejumlah persoalan yang menonjol antara lain masih adanya celah hukum dalam berbagai ketentuan KUHAP, tingginya angka penyiksaan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, serta ketergantungan yang berlebihan pada diskresi aparat dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Selain itu, kedudukan penasihat hukum seringkali masih lemah, sementara hak korban, saksi, tersangka atau terdakwa masih kerap diabaikan. Mekanisme pra-peradilan yang seharusnya berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan upaya paksa, pada praktiknya perlu dijalankan lebih efektif. Masih terdapat persoalan minimnya transparansi dan akuntabilitas, munculnya rekayasa kasus, serta berbagai penyalahgunaan wewenang yang merugikan keadilan substantif. Fakta-fakta sosiologis tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia guna mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum, equality before the law, dan memastikan terciptanya kesetaraan posisi antara aparat penegak hukum, advokat, tersangka, terdakwa, saksi maupun korban dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Lebih lanjut, reformasi hukum acara pidana juga bertujuan menjamin pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, baik dari sisi perlindungan hak tersangka maupun kepastian keadilan bagi korban. Perubahan terhadap KUHAP diharapkan dapat menjadi landasan utama bagi pelaksanaan penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana asas yang diamanatkan oleh sistem peradilan nasional. Penerapan asas tersebut dimaksudkan untuk mencegah proses hukum yang berlarut-larut, memberikan kepastian hukum prosedural, serta memastikan bahwa biaya perkara tidak membebani pihak-pihak yang berperkara, khususnya tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, pembaruan hukum acara pidana di Indonesia diharapkan mampu memperkuat keadilan, efisiensi, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam seluruh proses peradilan pidana. Pimpinan sidang dan anggota Komisi 3 serta hadirin yang kami hormati,
sebagai manifestasi suara rakyat di parlemen, fraksi Partai Golkar DPR RI berharap rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia. Bagi fraksi Partai Golkar DPR RI, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi urat nadi kehidupan hukum nasional, sumber nilai yang menuntun arah keadilan dan kemanusiaan di bumi Indonesia. Sebagai Urbs Nunc Norms, norma asal yang melandasi segala peraturan perundang-undangan, Pancasila menuntun langkah kita dalam setiap denyut pembentukan hukum, termasuk dalam roh dan batang tubuh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa hukum harus menjunjung tinggi martabat manusia, melindungi hak asasi, dan menolak segala bentuk penyiksaan atau penyimpangan proses peradilan. Sila ketiga Persatuan Indonesia menjadi dasar bahwa asas legalitas hukum acara pidana bersifat nasional, menyatukan seluruh warga negara di bawah satu sistem hukum yang adil dan berdaulat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntun arah pembaruan hukum acara pidana agar keadilan hukum sejalan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Secara sosiologis, pembaruan KUHP diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang beradab dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga tanpa diskriminasi. Secara yuridis, perubahan itu merupakan keharusan seiring putusan Mahkamah Konstitusi, ratifikasi konvensi internasional, serta dinamika ketatanegaraan yang menuntut sinkronisasi hukum nasional. Fraksi Golkar berpandangan pembaruan KUHP adalah amanat konstitusi dan panggilan nurani bangsa agar hukum tidak hanya menertibkan tetapi juga memanusiakan dan mempersatukan Indonesia dalam keadilan yang sejati. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka dengan ini fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan setuju terhadap pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Demikianlah pandangan fraksi Partai Golkar DPR RI disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita bersama dalam menunaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 13 November 2025. Pimpinan fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, disilakan Pak. Siap-siap. Gerindra, lalu Nasdem ya, masing-masing 4 menit ya. 3 menit lah. Ini fraksi. Yo. Pak Rano, sini. Siap. Oke ya. Yo. Kalau nggak foto tadi. Iya sih. Oke. Promotor. Pantesan nggak pakai bahasa Belanda hari ini. Nggak, biasanya ngomong dikit bahasa Belanda atau Latin. Ini ada promotornya, dia nggak berani Pak. Dia udah jelas dia tahu. Gerindra. Ya pimpin. Yang lama kali Hul. Pandangan mini fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap RUU KUHP dibacakan oleh Muhammad Rahul SH, nomor anggota A76, Daerah Pemilihan Riau 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, dan juga yang terhormat Menteri Sekretaris Negara, dan juga yang terhormat Menteri Hukum atau yang mewakili,
pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadiri yang kami muliakan, fraksi Partai Gerindra DPR RI memberikan perhatian yang serius terhadap penyusunan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RUU KUHAP yang bertujuan untuk menggantikan KUHAP yang telah berlaku selama lebih dari 4 dekade. Kami menyadari bahwa pembaruan sistem peradilan pidana ini sangat penting untuk memastikan terciptanya sebuah sistem yang lebih adil, transparan, berpihak pada hak asasi manusia seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan dukungan penuh terhadap RUU ini dengan harapan bahwa RUU KUHAP akan membawa sistem peradilan pidana Indonesia menjadi lebih baik, lebih manusiawi, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh seluruh rakyat. Berdasarkan pandangan di atas, kami fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui hasil rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi seluruh aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani Ketua Fraksi Budi Satrio Jiwandono, Sekretaris Haji Bambang Haryadi. Ya, serahkan Pak Rahul. Siap-siap Nasdem. Setelah Nasdem PKB. Seluruh pandangan terlampir di sini. Ayo. Pegang semua. Oh, pegang. Oke. Oke, Nasdem, kami persilakan. Terima kasih, Ketua. Yang kami hormatin pimpinan anggota Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3, yang kami hormatin Saudara Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam restorasi. Salam restorasi. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi 3 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dalam rangka pengambilan keputusan hasil pembicaraan tingkat 1 atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi Partai Nasdem DPR RI atas hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pimpinan dan anggota Komisi 3, Saudara Menteri dan hadirin yang berbahagia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang saat ini masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sudah berlaku selama kurang lebih 44 tahun. Sehingga sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dan pembaruan hukum acara pidana yang dapat menjamin dan memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara objektif,
transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang tidak objektif, transparan, dan akuntabel tentunya harus segera dihentikan dalam rangka memberikan rasa keadilan yang harus ditegakkan oleh semua aparat penegak hukum, sehingga penegakan hukum tidak pandang bulu dan semua warga negara diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana diamalkan oleh konstitusi. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Panja dan tim perumus, tim sinkronisasi, dan jajaran pemerintah yang telah selesai melakukan pembahasan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP pada tahap pembicaraan tingkat 1. Terhadap hasil pembahasan RUU ini, fraksi Partai Nasdem DPR RI menyampaikan beberapa catatan pendapat sebagai berikut. Memberikan apresiasi kepada pemerintah karena RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diusulkan DPR RI ditanggapi dengan cepat oleh pemerintah dalam bentuk daftar inventarisasi masalah. 2. Memberikan apresiasi kepada Komisi 3 dalam proses pembahasan RUU telah mengundang sebanyak 93 stakeholder pihak terkait yang berasal dari kementerian, lembaga, praktisi, advokat, kantor advokat, koalisi masyarakat, sipil, LSM, dan perguruan tinggi, akademisi, mahasiswa. Setiap rapat juga dilakukan secara terbuka. Semua itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil harus segera disahkan untuk melaksanakan dan menegakkan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum material yang akan berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026. Fraksi Nasdem mengharapkan agar undang-undang yang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana segera dapat dilaksanakan dalam implementasinya. Maka pemerintah segera menyiapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang paling lama tanggal 2 Januari 2006 pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku. Pimpinan dan anggota Komisi 3, Saudara Menteri, serta hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Nasdem setelah mempelajari dan mengikuti jalannya pembahasan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tahap pembicaraan tingkat 1 menyatakan menerima dan menyetujui RUU untuk dibawa ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Demikian pernyataan dari Partai Nasdem yang dibacakan oleh Mahfud Arifin dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi Dr. Victor Laiskodat dan Wakil Sekretaris Haji Fauzi Amro. Selesai, terima kasih. Kan Pak diserahkan. Oke. Ya, kami persilakan PKB bersiap-siap. PKS. Terima kasih pimpinan. Pandangan mini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana disampaikan oleh Hasbiallah Ilyas, nomor anggota A13.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Hukum dan jajaran pemerintah lainnya, segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Atas kasih dan sayangnya lah kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita dalam rapat kerja pembahasan rencana undang-undang tentang hukum pidana, tentang hukum acara pidana Komisi 3 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Hukum, segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, hadirin hadirat sekalian. Sebagaimana kita ketahui bersama, kehadiran kitab hukum acara pidana dimaksud untuk memperbaiki pengalaman praktik peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia, juga sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atas atau terdakwa untuk membela kepentingan di dalam proses hukum. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan manusia sehingga memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. KUHAP telah menggarisbawahi aturan yang melekatkan integritas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa dengan jalan memberi sejumlah hak kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan HAM yang melekat pada diri mereka merupakan jaminan bagi tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesenang-wenangan. Dalam perjalanan lebih dari 40 tahun penegakan KUHAP ini tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Hukum, segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3. Hadir KUHAP yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia tentu menjadi angin segar dan tonggak sejarah dalam perjalanan hukum di Indonesia. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia mulai pasal 28A sampai pasal 28J telah mengangkat derajat konstitusi Indonesia sebagai salah satu konstitusi modern terbaik di dunia. Kini tiba saatnya untuk melakukan pembahasan tingkat 1 dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang kitab hukum acara pidana. Oleh karena itu perkenankan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa pandangan dan pemikiran atas RUU ini sebagai berikut. Yang pertama, hak memperoleh keadilan merupakan hak asasi penting untuk memenuhi dan menegakkan hak asasi lainnya sebagaimana diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedua, sebagai sebuah rancangan undang-undang yang mencoba memasukkan unsur nilai hak asasi manusia dalamnya, perlu kami ingatkan lagi bahwa prinsip hak asasi manusia, Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah hak asasi manusia konsep negara barat, tapi hak asasi manusia yang sesuai dengan jati diri bangsa pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Setelah menelaah dan mengkaji lebih seksama, fraksi PKB DPR RI mengapresiasi beberapa muatan dan terobosan baru dalam rancangan undang-undang ini, seperti pertama, definisi dan prosedur upaya paksa yang terukur dengan dilengkapi syarat objek dan batas waktu operasional. Kedua, penguatan prinsip dasar dan peradilan pidana, penegasan asas praduga tak bersalah. Ketiga, adanya kepastian hukum melalui standarisasi peran aparat pemisahan tugas dan wewenang antara penyidik Polri, PPNS, pejabat khusus. Keempat, integritas konvensi internasional dan teknologi penyesuaian norma-norma dengan konvensi HAM yang diratifikasi. Kelima, penguatan mekanisme pengawasan
dan akuntabilitas pengadaan hakim pemeriksa pendahuluan yang berfungsi mengaudit legalitas di setiap upaya paksa. Keenam, diakomodasinya substansi baru seperti hak penyandang stabilitas, hak perempuan dan orang lanjut usia, serta hak-hak tersebut seperti misalnya hak untuk mendapat perlakuan yang bebas dan sikap dan pernyataan yang merendahkan. Ketujuh, penguatan peran advokat yang berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai aturan perundangan. Advokat mendampingi tersangka, terdakwa, saksi dan korban pada semua tahapan pemeriksaan. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Hukum segenap jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3 DPR RI, berdasarkan pandangan dan pemikiran di atas, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada Rasulullah SAW menyatakan persetujuan. Berkah. Ada pareda berkah, Pak. Masya Allah. Menyatakan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian pandangan ini PKB ini kami sampaikan atas perhatian semua pihak. Kami ucapkan banyak terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kinerja kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dr. Haji Jajil Fawaid SA, MA Ketua, dan Dr. Haja Angyah Ermarini MKM Sekretaris. Terima kasih. Ini membanggakan Jakarta Timur nih. Maju. Silakan. Yaktim. Roti. Foto dulu nih. Nih, salam gini. Ini khusus roti. Rombongan Timur. Siap. Ya. Oke. Ya. Lihat. Pak Menteri. Foto dulu, foto. Ah. Penting itu. Oke, lanjutkan PKS. Ya. Baik, terima kasih Ketua. Kami Siap. pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Disampaikan oleh M. Nasir Jamil, nomor anggota A436. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Profesor Dr. Edward Omar Sarip, tidak ada di tempat, dan kami juga melihat ada Pak Jam Intel, Profesor Dr. Reda Mantovani. Izinkan kami membawakan satu pantun sebelum kami melanjutkan apa yang kami sampaikan. Udara sejuk, angin semilir, memandang puncak bukit dari kejauhan. Kalau Mensesnek Prasetyo Hadi sudah hadir,
alamat KUHAP segera kita sahkan. Kami juga menyampaikan simpati dan respek kami kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merehabilitasi 2 guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Dan pemberian rehabilitasi itu otomatis memulihkan nama baik kedua guru itu dan memberikan keadilan untuk semua guru dan masyarakat Indonesia. Dan itulah tujuan daripada negara hukum yang demokratis. Terima kasih Pak Mensesnek yang telah memfasilitasi itu. Mudah-mudahan ini kabar baik dan angin segar bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dan juga rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera. Pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3, pemerintah, serta hadirin yang kami hormati. DPR RI menyetujui RUU KUHAP untuk disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 September 1981. Pada tanggal 31 September di tahun yang sama, hukum acara pidana disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dimasukkan dalam lembaran negara tahun 1981 nomor 76. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 itu mengakhiri masa kejayaan HIR atau Virgin Islands Reglement di negeri ini. Kita sering mendengar atau membaca pendapat yang mengkritik warisan pemerintah kolonial Belanda dari HIR, sehingga dianggap tidak lagi sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa HIR menganut sistem inquisitor yang memperlakukan tersangka sebagai objek, dan sistem ini sering dibandingkan dengan sistem akusator, sebuah asas dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum. Kini 44 tahun setelah itu, DPR RI akan mengesahkan perubahan KUHAP. Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan negara hukum dengan sistem demokratis. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa KUHAP yang kita perbaiki memiliki 5 tujuan utama. 1. Memastikan perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia, baik sebagai tersangka maupun terdakwa dalam proses peradilan. 2. Memastikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dan pemerintahan yang berlaku. 3. Mengodifikasikan dan menyatukan hukum acara pidana ke dalam satu kesatuan. 4. Mencapai keseragaman sikap dan tindakan dari aparat penegak hukum. Dan 5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, patut kami sampaikan bahwa tujuan hukum acara pidana memang mencari dan menemukan kebenaran material, tapi itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir, yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera, atau tata tentrem kerta raharja. Karena itu di samping hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, tujuan hukum acara pidana dapat juga dijelaskan antara lain 1. Mencapai kebenaran substansial, yaitu kebenaran yang sebenarnya dan lengkap mengenai suatu kasus pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana yang tepat dan adil. 2. Menentukan subjek hukum berdasarkan bukti yang sah sehingga dapat didakwa atas tindak pidana yang dilakukan. 3. Mengatur proses pemeriksaan dan penentuan putusan pengadilan sehingga dapat ditentukan apakah seseorang yang didakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimaksudkan sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Hakikat dasarnya pengaturannya adalah membatasi kekuasaan negara. Namun pada implementasinya terdapat juga permasalahan struktural, kultural maupun substansi.
Hal-hal di atas disebabkan oleh berbagai ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHP apabila dibandingkan dengan asas-asas yang mendasari dan melatar belakangi pengaturan masalah tersebut. Kondisi itu tentu menimbulkan masalah-masalah dalam praktik hukum, terutama tidak dapat diterapkannya perlakuan yang setara terhadap tersangka dan terdakwa tindak pidana. Padahal kejadian atau konflik yang kurang lebih sama sering berujung pada pengabaian hak seluruh warga negara secara kolektif untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, serta hak setiap orang secara individual untuk dijamin mendapatkan perlakuan yang adil. Ketidakjelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHP akan memunculkan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilakukan bersama pemerintah dan DPR diharapkan bisa memberikan kejelasan makna rumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHP sehingga keberadaan hukum acara pidana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mempromosikan keadilan melalui identifikasi nilai-nilai moral dan sistem moral yang sudah mengendap dalam struktur masyarakat. Dalam perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, kami juga tidak menanggalkan asas-asas yang menjadi sandaran dalam merumuskan perubahan hukum acara pidana ini. Di antaranya asas persamaan di depan hukum, dan ini juga kita atur soal hak-hak yang harus kita berikan kepada penyandang disabilitas, kemudian asas perintah tertulis yang berwenang, asas praduga tak bersalah, sehingga pada asas diferensiasi fungsional. Akhirnya kami menyadari bahwa perubahan ini tentu tidaklah sempurna. Namun perubahan ini diharapkan bisa menutupi kekurangan-kekurangan hukum acara pidana nomor 8 tahun 1981 dan juga bisa menutupi kekurangan dalam hal pelaksanaan hukum pidana tersebut. Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Wakil Menteri Hukum Profesor Edward Omar Sharif yang sangat sungguh-sungguh mengawal perubahan ini, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan yang dilakukan oleh Wakil Menteri ini. Dan juga kepada kalangan akademisi, perguruan tinggi, praktisi hukum, aktivis yang peduli dengan perubahan hukum acara pidana ini, serta rekan-rekan DPR RI yang tergabung dalam fraksi-fraksi di DPR RI yang kami nilai telah bersungguh-sungguh menyelesaikan perubahan hukum acara pidana ini guna menyongsong KUHP nasional baru yang akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Kepada rekan-rekan media, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas pemberitaan selama pembahasan. Akhirnya, sekali lagi kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak jika ada aspirasi, masukan, atau saran yang belum bisa diakomodir. Kami berharap apa yang telah kami lakukan ini bisa diterima dengan baik. Dan jika suatu saat dibutuhkan perubahan, maka fraksi PKS akan mendukung dan ikut serta dalam perubahan tersebut jika memang dibutuhkan. Pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3, pemerintah, dan hadirin yang kami hormati, setelah mengikuti dan mencermati rangkaian proses penyusunan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui RUU tersebut untuk diproses ke tahap selanjutnya. Demikian pandangan fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota dewan serta hadirin semua, kami ucapkan terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan 13 November 2025 Masehi. Pimpinan fraksi PKS DPR RI, Ketua Dr. Haji Abdul Kharis Al-Masyari dan Sekretaris Hajah Ledia Hanifah SSI MPSI. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nanti ya, PAN ya selain ya. Terakhir Demokrat. Opung langsung dari Medan ya. Pegang ini. Ya.
Oke, makasih ya. Ya. Oke, Pan, silakan. Siapa? Pendapat akhir mini fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dibacakan oleh Endang Agustina, Sarjana Sosial Magister Hukum, nomor anggota A526 Dapil Kalimantan Selatan II. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dan para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menghadiri rapat yang mulia ini dalam rangka melakukan pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pembangunan hukum nasional merupakan proses pembentukan, pembaruan, dan pengembangan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mendukung tercapainya tujuan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, dan juga merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, KUHP hadir menggantikan HIR sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kitab yang disebut sebagai karya agung bangsa Indonesia mengatur acara pidana mulai dari penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan pemeriksaan banding di tingkat peradilan tinggi. Pengalaman di HIR terjadi Kehadiran KUHP dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Selain itu juga KUHP lama kurang melindungi hak-hak saksi, korban, dan terdakwa, dan abai terhadap kepentingan tersangka dan terdakwa dalam kepentingannya. Banyak contoh upaya paksa yang dilakukan secara tidak manusiawi, tidak atas dasar perintah yang jelas, ada unsur kekerasan, bahkan ada sebagian ada yang mengambil keuntungan dari peristiwa tersebut. Pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian, Jakarta, 13 November 2025, pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ditandatangani Putri Zulkifli Hasan, Ketua, dan Ahmad Najib Qodatullah, Sekretaris. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Terakhir Demokrat, Bapak Hinca Panjaitan, diimpor langsung dari Pak Dairi. Ya.
yang paling dinanti-nanti, Bapak Hinca Panjaitan. Makasih pimpinan. Di terakhir nih. Pandangan mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana disampaikan oleh Dr. Hinca Panjaitan 13, nomor anggota A526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Sekali. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Saudara Menteri Sekretaris Negara yang saya hormati, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa dianugerahkan kesehatan sampai bisa mengambil keputusan penting sore hari ini. Sejak Republik menaruh harapan pada KUHP awal 80-an, perjalanan hukum acara kita berjalan seperti rombongan panjang yang terus menua bersama zaman. Banyak yang berubah, banyak pula yang tertinggal. Sedangkan yang baru segera menyongsongnya. Ada jeda antara apa yang dijanjikan negara dengan apa yang sampai ke tangan warga negara. Jeda itu semakin terasa setiap kali seorang diproses tanpa perlindungan yang memadai, atau ketika korban menunggu pemulihan yang tak kunjung tiba. KUHP baru hadir sebagai ikhtiar untuk menutup jeda itu. KUHP baru diharapkan dapat menjadi perangkat baru bagi negara untuk mengantarkan rasa keadilan dengan cara yang lebih manusiawi. Perjalanan menuju naskah ini adalah perjalanan waktu dan memang waktu. Sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pintu pembaharuan KUHP mulai diketuk pelan-pelan. Saya masih ingat, saat itu ada ribuan daftar isian masalah yang dibahas. Materi yang dibahas juga cukup kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Tetapi dinamika yang terjadi pada saat itu memaksa negara harus bersabar lagi dan menunda adanya perubahan terhadap KUHP. Tidak semua yang dibahas waktu itu bisa diterima, tapi tidak semua yang ditunda menjadi terlupakan. Ada yang tetap tumbuh sebagai gagasan, menunggu waktu yang lebih tenang untuk dirumuskan. Dan barangkali hari ini, Kamis 13 November 2025, di ruangan ini kita sedang melanjutkan satu pekerjaan besar yang sudah terlalu lama tertunda, tapi tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Dr. Habibur Rahman menakodai kita menuntaskannya. Draft berubah, generasi berganti, teknologi melesat terbang tinggi, dan perdebatan tak pernah berhenti. Keberlanjutan lintas waktu inilah yang membuat KUHP baru ini terasa sebagai hasil pikiran kolektif bangsa, bukan sekedar produk satu periode kekuasaan. Partai Demokrat ingin berterima kasih kepada seluruh manusia yang pernah berpikir dan memukarkan pikirannya dan sempat memikirkan perubahan yang lebih baik terhadap KUHP kita ini. Sebagian dari mereka mungkin tak ada lagi duduk di sini. Sebagian mungkin sudah tak lagi bersama kita. Tapi kita harus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Selain itu, kami juga merasakan betapa besar sumbangsih para akademisi yang hadir puluhan bahkan ratusan di ruangan ini. Pakar, aktivis maupun jurnalis, juga masyarakat di seluruh pelosok Nusantara, karena Komisi 3 pergi menjemput dan menjaring pikiran sampai ke pelosok-pelosok negeri. Yang turut menyalakan perdebatan demi perdebatan. Berkat pemikiran kritis mereka timbul banyak jejak keresahan sosial, kegelisahan intelektual, dan semangat perjuangan yang hidup dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap proses panjang pembahasan KUHP baru ini hendaklah dipahami sebagai bagian dari ikhtiar
yang memperluas nurani kolektif kita sebagai bangsa yang dewasa. Panja Kuhap yang telah membacakan laporannya tadi, dipimpin Saudara Bimantoro sahabat saya, atas perintah Ketua Dr. Habibur Rahman. Bersama kita semua di sini sedang memastikan, sekali lagi, sedang memastikan bahwa proses legislasi ini sungguh-sungguh menjadi meaningful participation. Kita berharap dan meyakini tak ada lagi yang tertinggal, tak ada lagi suara yang tidak didengar. Ruang pembahasan dibuka sangat lebar dan terbuka. Setiap pandangan diarsipkan, setiap pikiran diperiksa, dan setiap gagasan diuji ulang. Sehingga naskah Kuhap baru itu lahir dari percakapan yang sungguh-sungguh bernyawa, bernyali, dan berenergi. Dengan demikian, sebelum saya bacakan pandangan mini yang singkat dari Partai Demokrat, Partai Demokrat sangat berharap bahwa Kuhap baru adalah cara negara melalui perangkat hukumnya untuk mengantarkan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Karena kami percaya bahwa hukum acara adalah cermin dari cara negara memahami warga negaranya, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka harapkan ketika berhadapan dengan kekuasaan, dan bagaimana mereka ingin diperlakukan setiap hidup, saat melakukan aktivitasnya berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, mereka disentuh oleh proses hukum yang adil. Kami juga berharap agar Kuhap baru harus hadir untuk melindungi, harus hadir untuk bukan mengintimidasi, untuk menjelaskan, bukan mengaburkan, untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kuhap baru ini hadir untuk memastikan rasa keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Rasa keadilan harus dijamin negara, diantarkan oleh negara menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Sebab kata teman-teman orang bijak, justice delay, justice deny. Karena itu, dengan pikiran yang seperti itu, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Kuhap ini merupakan tonggak penting dalam transformasi paradigma hukum acara pidana Indonesia. Kuhap yang baru ini berupaya menegakkan prinsip due process of law sebagai wujud konkret dari cita-cita negara hukum yang demokratis dan berkeadapan dengan mengedepankan sistem yang mendahulukan perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antar kewenangan negara, dan kebebasan warga negara, serta jaminan bahwa setiap proses pidana berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Fraksi Partai Demokrat menilai Kuhap ini adalah semangat, contoh konkret, sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, yang menegaskan setiap orang dijamin pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil baginya. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat mendukung penuh arah reformasi hukum acara pidana yang lebih humanis, berkeadilan substantif, dan berpihak pada martabat manusia, sembari menegakkan pentingnya sistem pengawasan yang kuat agar idealisme rule of law tidak tereduksi menjadi sekedar rule by law. Dan kami yakin itu asta cita menjadi bingkai utamanya. Terkait pengaturan tentang penerapan keadilan restoratif, fraksi Partai Demokrat menyambut baik upaya memperluas mekanisme penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Pembaruan ini juga penting untuk mengakhiri ambiguitas tentang pembaruan struktur kelembagaan penyidikan dalam Kuhap yang menjelaskan secara terang penyidik Polri, penyidik pegawai negeri sipil, dan penyidik tertentu. Terkait dengan pengaturan pidana lingkungan hidup, fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa Kuhap harus memberi kepastian bahwa bukti ilmiah diakui, dapat diuji, dan digunakan secara sah dalam proses peradilan. Terkait alat bukti elektronik dan kejahatan digital, fraksi Partai Demokrat mendukung langkah pengaturan ini. Penguatannya bahkan memastikan menekankan perlunya standar forensik digital yang seragam dan dapat diuji secara ilmiah. Terkait perlindungan bagi kelompok rentan yang terbuka kesempatannya di ruangan ini,
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi masuknya pengaturan khusus bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam KUHP kita ini. Terima kasih pimpinan. Terkait pengaturan mekanisme pengakuan bersalah, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa instrumen ini dapat berkontribusi pada efisiensi penanganan perkara sepanjang tidak mengorbankan kebenaran material dan hak-hak terdakwa. Terkait dengan yang terakhir, perjanjian penundaan penuntutan bagi tindak pidana korporasi, fraksi Partai Demokrat mendukung pendekatan ini yang mendorong pemulihan kerugian dan perbaikan tata kelola korporasi. Saudara-saudara sekalian, pimpinan, para menteri dan wakil menteri yang saya hormati, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pembaruan rancangan undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana ini merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab dinamika penegakan hukum yang semakin kompleks dan modern. KUHP baru diharapkan mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara tanpa mengurangi kewibawaan penegakan hukum. Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa perubahan KUHP harus tetap berlandaskan pada prinsip, sekali lagi, due process of law, fair trial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Semangat reformasi hukum dan independensi peradilan harus menjadi roh utama dalam setiap pasal yang disusun agar hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan. Sekali lagi pimpinan saya ingin mengingatkan ingatan kolektif kita, proses pembahasan KUHP yang sudah lebih dari 10 tahun sejak 2012 yang lalu menjadi alasan yang kuat bahwa proses ini dilakukan dengan proses penuh kehati-hatian, kecermatan, dan dengan hasil yang sesuai kebutuhan zaman. Atas dasar pertimbangan dan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyetujui rancangan undang-undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana untuk disahkan di tingkat selanjutnya. Fraksi Partai Demokrat juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi undang-undang ini agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi, semangat reformasi dan supremasi sipil sebagai menjadi amanat dan harapan rakyat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 November 2025, pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ketua Dr. H. Edi Baskoro Yudhoyono MSc, nomor anggota 561 ditandatangani, Sekretaris Insinyur Marwan C. Hasan A546 ditandatangani. Terima kasih pimpinan. Iya. Oke. Ngeri kali. Mantap. Ya, buah duku, buah kedondong. Potret dulu dong. Oke. Buah duku, buah kedondong. Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya melalui juru bicara masing-masing terhadap naskah RUU KUHP. Selanjutnya kami berikan waktu kepada pemerintah untuk membacakan sambutan atau pendapat akhirnya. Kami persilakan Pak Menseknek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana yang dikenal juga dengan sebutan RUU KUHP dapat kita selesaikan dalam forum pembicaraan tingkat 1
Dan sebagaimana telah kita dengarkan bersama, bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya serta menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita semua mengharapkan semoga RUU KUHP dapat disetujui bersama di dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang guna menjadi landasan yuridis penyelenggaraan hukum acara pidana di Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hadirin yang kami hormati. Sejak diberlakukan pada tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah menjadi pilar utama sistem peradilan pidana nasional, menggantikan Hersin Inhlak Reglement warisan kolonial. KUHP menjadi simbol kemandirian bangsa Indonesia di dalam membangun hukum nasional yang berpijak kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta menjadi penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanusiaan. Namun di dalam perjalanan lebih dari 4 dekade, pergeseran nilai hukum, perubahan sosial, dan revolusi teknologi informasi telah membawa dampak yang sangat besar terhadap munculnya kejahatan lintas negara, kejahatan cyber, kejahatan ekonomi modern, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, menuntut adanya hukum acara pidana yang lebih modern, lebih adaptif, dan lebih berkeadilan. Tuntutan masyarakat terhadap proses hukum yang akuntabel, efisien, dan menghormati hak asasi manusia semakin kuat. RUU KUHP mengandung berbagai pembaruan penting dan isu strategis seperti penguatan perlindungan hak asasi manusia, digitalisasi proses hukum dan pengakuan bukti-bukti elektronik, serta pengawasan ketat terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, RUU ini memperkenalkan konsep plea bargain dan deferred prosecution agreement, memperluas penerapan keadilan restoratif, menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi, memperkuat peran advokat, serta menyelaraskan seluruh mekanisme hukum acara dengan KUHP baru agar hukum pidana material dan formil berjalan seiring. Seluruh proses penyusunan RUU KUHP dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka, dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, lembaga penegak hukum, organisasi profesi, masyarakat sipil, serta kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas. Proses ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum bukan hanya kerja lembaga negara, tetapi juga hasil dari kesadaran hukum dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, RUU KUHP diharapkan menjadi fondasi hukum acara pidana yang responsif terhadap perkembangan zaman, menjamin keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum nasional. Pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hadirin yang kami hormati, pada akhirnya kami mewakili Presiden dapat menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU KUHP pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat kedua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras dapat menyelesaikan pembahasan RUU ini. Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita kepada jalan yang lurus. Sebelum ditutup, pantun dulu, supaya membalas Bang Nasir.
1, 2, 3, dan 4. Wih, apa tuh? 5, 6, 7, 8. Kenapa 8? Karena fraksinya jumlahnya ada 8. Oh, 08. Dan Pak Prabowo adalah presiden ke-8. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 yang sangat membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terima kasih. Serahkan nggak? Serahkan nggak? Ya. Oh, iya. Nggak bisa kasih ini. Mantap. Thank you, brother. David. Ini mewakili. Ya. Yo. Oke, top. Yo. Siap. Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta kepada wakil dari fraksi-fraksi, wakil Menteri Hukum dan wakil Menteri dan Menteri Sekretariat Negara sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU tentang KUHAP di depan. Yuk.